Nakul Kaushik, seorang pria muda berusia 25 tahun, harus menghadapi dilema ketika orang tuanya, Jitu dan Priyam, mengabarkan bahwa mereka akan memiliki bayi lagi di usia mereka yang sudah separuh baya. Bagaimanakah dia menghadapi situasi yang dianggapnya memalukan ini? Dan bukan hanya dia, adiknya Gular yang sudah remaja dan nenek mereka pun merasakan hal yang sama. Awalnya keluarga Nakul adalah keluarga yang harmonis, kecuali ibunya dan neneknya yang memang tidak pernah akur. Suatu hari, saat mereka sedang bersama-sama di meja makan, terjadi selisih paham seperti biasa yang membuat pria merasa kesal, lalu masuk ke kamar dan disusul oleh Jitu. Mereka bisa dikatakan adalah pasangan yang cukup romantis. Jitu yang tidak ingin melihat istrinya sedih, mencoba merayunya dengan membacakan puisi cinta yang menjadi awal mula kehamilan itu terjadi. Setelah sekitar 5 bulan sejak kejadian itu, Priyam yang jadi sering sakit-sakitan dibawa oleh Nakul berobat ke dokter langganan mereka. Jitu yang kemudian menyusul dan mengetahui kalau sakit istrinya karena hamil, tidak berani memberitahu anaknya, jadi dia menyuruhnya pulang duluan. Priyam dan Jitu yang kemudian mendiskusikan hal tersebut memiliki pendapat yang berbeda. Sebagai seorang ibu, Priyam tidak bisa begitu saja membunuh bayi mereka. Sedangkan Jitu yang memikirkan keselamatan Priyam, khawatir jika dia harus melanjutkan kehamilannya di usianya yang sudah cukup tua. Mereka juga harus memikirkan tentang biaya dan tanggung jawab merawat bayinya nanti. Tapi apapun resikonya, Priyam tetap akan mempertahankan kandungannya. Sesampainya di rumah, Jitu langsung mengabarkan kepada anak-anaknya yang membuat mereka kaget, marah, dan keberatan dengan kehamilan itu. Ibunya Jitu pun demikian. Menurutnya, hal tersebut sangat memalukan karena seharusnya di usia mereka ini, mereka memikirkan rencana pernikahan anak, bukannya memiliki anak lagi. Berita kehamilan Priyam cepat menyebar di lingkungan mereka. Ada yang senang, tapi tidak sedikit juga yang mencemooh. Hal ini membuat Nakul dan Gular menarik diri dari lingkungan dan teman-teman. Suasana di rumah pun jadi tidak nyaman, terlebih Nakul, dia sebisa mungkin tidak mau berbicara dengan orang tuanya. Sampai waktu sepupu mereka menikah pun, dia tidak mau hadir dengan alasan banyak pekerjaan yang tidak bisa ditunda. Gular juga membuat alasan dengan mengatakan ujiannya sudah dekat, jadi dia harus fokus belajar. Hal ini membuat Jitu sangat marah karena sudah menjadi budaya mereka di mana jika ada sebuah perayaan, maka seluruh keluarga harus datang berkumpul. Tapi Nakul dan Gular yang merasa malu tidak ingin sampai mendengar omongan yang tidak enak dari keluarga besar. Jadi mereka memutuskan untuk tidak ikut. Tidak hanya teman-teman yang Nakul hindari, tapi pacarnya, Rene, yang bekerja satu kantor dengannya, juga dia hindari dengan cara tidak masuk kerja berhari-hari. Karena sulit dihubungi, Rene yang merasa khawatir mencari Nakul ke rumahnya. Di sana, dia bertemu dengan orang tua Nakul dan mereka menyambut baik kehadirannya. Merasa risih jika harus berbicara di rumah, Nakul mengajak Rene keluar dan memberitahunya apa yang terjadi di rumahnya. Tapi untungnya, bagi Rene hal tersebut bukanlah sebuah masalah. Menurutnya itu wajar saja terjadi. Orang tua Nakul adalah pasangan suami istri yang masih sehat, jadi tidak ada yang salah jika ibunya hamil lagi. Sikap Nakul yang seperti itu justru membuat Rene menyadari satu hal, yaitu Nakul seperti tipikal pria India pada umumnya, yang menganggap seorang ibu adalah Tuhan sampai lupa bahwa ibu juga seorang istri dan seorang wanita yang memiliki hasrat, terlepas dari berapapun usianya. Rene juga mengatakan tidak ingin menikah dengan Nakul jika dia tetap mempertahankan pemikiran kunonya. Jitu, Priyam, dan sang nenek tetap berangkat ke pernikahan keluarga mereka. Di sana, awalnya terlihat seperti keluarga besarnya ikut senang dengan kehamilan Priyam. Tapi ternyata, sebenarnya mereka merasa malu dan mengatakan Priyam telah merusak reputasi keluarga dengan membuat semua orang membicarakannya. Ditambah lagi, anak-anaknya sampai tidak hadir karena merasa malu atas kehamilannya. Melihat menantunya terpojok, tak disangka-sangka ibunya Jitu justru membelanya habis-habisan di depan anak mantunya yang lain itu. Mereka mengatakan Priyam tidak bisa mengajarkan etika pada anak-anaknya, tapi nyatanya merekalah yang tidak punya etika. Selama ini mereka bahkan tidak pernah tahu apapun tentang ibunya, bagaimana keadaannya, apakah dia sedang sakit, obat apa yang dia minum, dan sebagainya. Jangankan mengurus orang tua, menawarkan untuk menginap saja tidak pernah. Melihat mertuanya begitu emosi, Priyam memanggil Jitu untuk menghentikan keributan yang terjadi. Ibunya juga mengungkapkan kalau awalnya dia memang tidak menyukai Priyam karena ayahnya Jitu menjodohkan mereka tanpa persetujuannya. Tapi kemudian dia menyadari kalau Tuhan memang sengaja mengirim Priyam untuk menjaganya di masa tuanya. Dan selama ini dia yang tidak pernah mengatakan hal baik tentang Priyam, akhirnya memujinya dan hubungan mereka pun membaik sejak saat itu.
Di sisi lain, Nakul yang tidak menghadiri pernikahan saudaranya diundang Rene ke acara ulang tahun ibunya yang ke-50. Semua terlihat baik-baik saja sampai akhirnya setelah pesta berakhir, Rene memberitahu ibunya soal kehamilan ibunya Nakul. Tapi ternyata respon yang didapat kurang baik. Menurut ibunya Rene, dilihat dari usia orang tua Nakul dan kondisi ekonomi mereka yang terlihat kurang mampu, dia takut jika nanti Rene menikah dengan Nakul, Rene pasti akan dibebankan tanggung jawab untuk mengurus anak tersebut. Ada juga perkataannya yang kurang enak dan terkesan menghina keluarga Nakul dengan mengatakan keluarganya terlihat seperti sirkus. Nakul yang kembali ke rumah Rene untuk mengambil handphonenya yang tertinggal tidak sengaja mendengar percakapan mereka. Mengetahui keluarganya dihina, dia baru sadar kalau tidak ada yang salah dengan kehamilan ibunya, dan dia tidak seharusnya malu akan hal itu. Caranya membela keluarganya tidak begitu diterima oleh Rene yang menganggapnya telah bersikap kurang ajar pada ibunya. Hal ini pun menyebabkan hubungan mereka kandas. Kemudian saat pulang ke rumah, Nakul melihat Gular babak belur karena ulah beberapa teman sekolahnya yang mencemooh dan membulinya soal kehamilan ibu mereka. Tidak terima adiknya diperlakukan demikian, dia mengajarinya untuk melawan balik. Apalagi Nakul ternyata dulunya adalah murid preman di sekolah itu. Setelah melewati berbagai hal dan memikirkannya kembali, mereka akhirnya memutuskan untuk berdamai dengan keadaan dan siap menerima kehadiran adik baru. Reaksi penolakan mereka sebelumnya sebenarnya sangat wajar, melihat usia mereka yang sudah dewasa, terutama Nakul, yang sebenarnya lebih pantas menggendong seorang anak daripada seorang adik. Tapi seiring berjalannya waktu, mereka akhirnya sadar tidak ada yang perlu dipermasalahkan karena memang tidak ada yang salah dengan hal itu. Kemudian setelah orang tuanya kembali dari pesta, mereka langsung meminta maaf dan hubungan keluarga mereka pun menjadi semakin hangat. Sebagai seorang ibu, Priam yang melihat Nakul selalu terlihat murung, yakin kalau dia dan Rene pasti ada masalah. Setelah Nakul menceritakan kejadian di hari ulang tahun ibunya Rene waktu itu, Priam justru menyuruhnya untuk meminta maaf karena dia yakin jika posisinya dibalik, Rene yang bersikap seperti itu padanya, Nakul juga pasti akan marah. Dan karena memang masih sayang dengan Rene, Nakul menuruti nasihat ibunya dengan mendatangi langsung ibunya Rene dan meminta maaf atas sikapnya waktu itu, sekaligus memberikan undangan syukuran kelahiran adiknya. Saat keluarga Nakul sedang mempersiapkan rumah mereka untuk acara syukuran nanti, tiba-tiba pria mengalami kontraksi dan harus segera dilarikan ke rumah sakit. Di saat yang bersamaan, ibunya Rene yang memaklumi sikap Nakul dan akan tetap memberikan restu untuk hubungan mereka, memberitahu Rene soal kedatangannya. Segera setelah itu, Rene langsung menghubungi Nakul, tapi karena sedang sibuk mengurus ibunya, dia tidak mengangkat teleponnya. Rene lalu mendatangi rumahnya, dan saat mengetahui mereka semua sedang ke rumah sakit, dia langsung menyusul. Di rumah sakit, Priam ternyata harus melahirkan lebih awal karena ketubannya sudah pecah. Dan ketika semua orang sedang menunggunya di operasi, Rene datang menghampiri Nakul, dan di saat itu juga mereka akhirnya kembali bersama. Film diakhiri dengan kelahiran anak ketiga Jitu dan Priam yang walaupun prematur, tapi lahir dengan sehat dan normal. Nakul sebagai anak pertama langsung berinisiatif menggendong adik kecilnya, dan melihat wajah mungil si bayi, semua orang merasa bahagia dan terharu. Sekian alur cerita singkat dari film bertema keluarga Badaiho yang terasa ringan dan sederhana. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di cerita film berikutnya. Bye!